ingin memakai kita di tengah perubahan yang mendadak, saudara. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami untuk datang menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dan ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau menjadi alat di dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah dunia ini untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah kami mau merasakan jamahan Tuhan, lebih dalam lagi kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan, amin, haleluya. Kita mau mendengarkan suara nafiri memanggil semua umatnya untuk menyembah kepada Tuhan. Amin, haleluya. Api kemuliaan Tuhan turun di tengah kita, amin. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita.
kami semua bangkitlah api kemuliaan-Nya. Haleluya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya, segala raja. Sekali lagi katakan, segala raja. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau pakai untuk menggenapi rencana-Mu di dunia ini Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, jiwa kami, semuanya bagi-Mu. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwa kami mau memuji
sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya, rencanamu tergenapi di dunia ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi lidah bibirnya, agar apa yang disampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu ini dari awal pertanyaan hingga akhirnya. Kami mau sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah gereja kami, Charismatic City Church. Dan kita sudah memasuki bulan-bulan minggu-minggu Natal. Jadi tema dari gereja kita adalah tema-tema ayat-ayat yang bernuansa Natal. Kami menyapa saudara, jikalau saudara baru pertama kali join dan melihat channel gereja kami, selamat datang. Kita bisa berkenalan satu dengan yang lain di kolom chatting. Dan Bapak Ibu, di jam 8 pagi nanti kita ada ibadah sekolah minggu di udara. Nah Bapak Ibu yang punya anak kecil, mari kita beribadah bersama-sama, ajak anak-anak saudara supaya juga mengalami hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Siap Bapak Ibu untuk diberkati oleh firman Tuhan? Kita akan buka Alkitab kita di Lukas pasal yang pertama. Lukas pasalnya yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 38. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya masing-masing di rumah, saya akan bacakan buat kita semuanya. Lukas pasal 1, ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6, bulan yang keberapa Bapak Ibu? Bulan yang ke-6. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi kapan Maria mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki? Bulan ke-6 dari kalender Yahudi. Kalau kalender kita itu bulan Maret. Nah kalau kehamilan itu usianya 9 bulan 10 hari Bapak Ibu, maka tepatlah kalau memang kita mengadakan Natal di bulan Desember. Jadi Maret kepada Desember itu 9 bulan. Nah kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Bapak Ibu baca ayat selanjutnya dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita lanjut ke ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Berapa lama Bapak Ibu Maria ada di sana? Maria ada di sana selama 3 bulan. Firman Tuhan demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berada dalam dunia yang berubah dengan cepat. Ada perubahan yang drastis dan mendadak yang bagi sebagian orang ketika perubahan itu terjadi, mereka tidak siap. Perubahan yang mendadak, yang drastis itu kadangkala bagi seseorang memunculkan kekhawatiran. Tidak semua orang siap dengan perubahan yang mendadak. Misalnya saudara, jikalau saudara sebelumnya aktif, sangat energik, tiba-tiba saudara mengalami sakit dari yang aktif, energik luar biasa dan sekarang terjadi perubahan, saudara harus bed rest, ada di tempat tidur. Perubahan yang drastis. Atau saudara, jikalau saudara adalah seorang pengusaha di tengah pandemi begini, tiba-tiba biasanya saudara, Bapak Ibu melihat cash flow, ngitung cuan hari ini, ngitung Bapak Ibu, wah luar biasa. Tiba-tiba sekarang tidak ada lagi kegiatan seperti itu. Kenapa? Mungkin tidak ada lagi penjualan dari produk saudara. Perubahan. Perubahan yang mendadak, perubahan yang drastis, itu seringkali membuat orang jadi khawatir. Itu seringkali membuat orang tidak siap sebagian orang sehingga menimbulkan kecemasan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria ketika malaikat menjumpai dia, waktu itu Maria berusia sekitar 15-16 tahun Bapak Ibu, generasi milenial. Dan ketika Tuhan menjumpai Maria melalui malaikat, Maria akan mengalami perubahan yang mendadak Bapak Ibu. Mengalami perubahan yang drastis di dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara coba bayangkan bagaimana Maria harus ngomong kepada mamanya saudara. Dia ngomong sama mamanya Maria, mama aku hamil oleh karena karya Roh Kudus. Bapak Ibu coba bayangkan, apakah mamanya akan percaya omongan Maria Bapak Ibu? Ketika Maria datang kepada mamanya dan berkata, aku hamil mama. Tapi ini karya dari Roh Kudus. Apa yang dipikirkan oleh seorang ibu mendengar anaknya berkata demikian? Apa yang harus diucapkan oleh Maria kepada Yusuf tunangannya? Karena mereka pasti tahu bahwa mereka belum pernah mengadakan hubungan suami istri. Apa yang harus diucapkan Maria Bapak Ibu kepada Yusuf tunangannya? Hani, saudara mungkin ada panggil istrinya Hani, sayang, aku hamil. Yusuf, saudara pasti kaget saudara, karena Yusuf dan Maria mereka tahu bahwa mereka tidak pernah mengadakan hubungan suami istri. Bagaimana Maria bisa hamil? Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai Maria, dia mengalami perubahan yang drastis, perubahan yang mendadak dalam hidupnya. Dan ketika perubahan yang drastis, perubahan yang mendadak itu, pesan Tuhan melalui malaikat dengan jelas berkata bahwa Maria akan dipakai Tuhan untuk melahirkan Yesus Juru Selamat. Tuhan memakai kita di tengah perubahan yang mendadak, saudara. Tuhan mau pakai generasi milenial di tengah perubahan yang drastis. Dan kadangkala sebagian orang tidak siap. Dengan perubahan yang mendadak, dengan perubahan yang drastis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada data dari bilangan riset.
yang menyatakan bahwa 21,6% remaja di Jabodetabek, 21,6% remaja di Jabodetabek berpikir bunuh diri, saudara. Ini angka 21,6% remaja pemuda generasi milenial, mereka pernah berpikir untuk bunuh diri, saudara. Kenapa penyebabnya? Perubahan. Perubahan yang mendadak, perubahan yang drastis yang mereka alami. Beberapa di antara mereka melakukan bunuh diri, saudara, oleh karena dulu punya pacar. Tiba-tiba putus pacar. Berubah, ada perubahan yang mendadak, yang drastis, dan membuat ada remaja yang tidak siap dengan perubahan itu dan melakukan suicide, bunuh diri. Saudara, ada yang lebih tragis juga, saudara. Ada remaja, generasi milenial, di tengah perubahan biasanya dia dapat nilai hampir 100, saudara. Hampir sempurna, kadang-kadang juga 100. Tiba-tiba ketika waktu itu ujian nilainya, saudara, tidak jelek-jelek amat. 70-an. Tetapi ada perubahan, biasanya nilainya bagus, tiba-tiba biasa-biasa, saudara. Perubahan ini membuat ada orang, ada remaja yang tidak siap dan melakukan tindakan keji yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan banyak berita yang kita baca mengenai hal ini. Remaja-remaja melakukan tindakan yang melawan Tuhan dengan bunuh diri. Saudara, perubahan yang drastis, perubahan yang mendadak, kadang-kadang banyak orang gak siap. Tetapi di masa Natal ini ada generasi milenial bernama Maria, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada kisah di dalam Natal, ada sebuah kisah seorang generasi milenial, saudara yang dikasihi Tuhan, dipakai Tuhan di tengah situasi yang berubah dengan cepat, di tengah situasi yang berubah dengan mendadak. Tuhan memakai generasi milenial. Tuhan memakai Maria meskipun dia berusaha 16-15 tahun. Dipakai Tuhan untuk melakukan karya Tuhan yang luar biasa. Maria dipakai oleh Tuhan di tengah situasi yang berubah dengan cepat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau tanya hari ini, saudara, bagaimana ini bisa terjadi dalam hidup kita? Dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup Bapak Ibu. Ketika dunia berubah dengan cepat, ketika situasi yang terjadi dalam kondisi hidup kita terjadi perubahan yang drastis, bagaimana caranya kita bisa tetap dipakai Tuhan untuk sebuah karya yang tidak biasa? Yang pertama, saudara, di tengah perubahan yang drastis, yang cepat, yang mendadak, kita mesti memilih untuk berserah total kepada rencana Tuhan. Surrender. Total surrender kepada rencana Tuhan. Ketika Maria tahu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan ada perubahan yang drastis terjadi dalam dirinya, yang bisa memunculkan kekhawatiran, stres. Malaikat menyatakan dirinya dengan berkata, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyatakan pribadinya tentang siapa dia, tentang siapa Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu Maria, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat, dia memilih sikap yang tepat dan cepat. Total surrender. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
orang Bapak Ibu yang dipakai Tuhan di tengah perubahan yang cepat adalah orang yang berserah total kepada rencana Tuhan. Apa bukti pastinya Bapak Ibu? Ketika kita berkata, Tuhan saya berserah total kepada Engkau. Apa bukti pastinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ketika Bapak Ibu mungkin ada yang sekarang lagi sakit, lagi bergumul dengan sakit penyakit, lalu Bapak Ibu berkata, Tuhan saya berserah total. Apakah Tuhan akan segera menyembuhkan Bapak Ibu? Terkadang iya. Dan kita puji Tuhan, haleluya. Tetapi Alkitab mencatat Paulus, dia bergumul dengan sakit penyakitnya. Dia berdoa 3 kali mengusir di dalam nama Yesus. Dia bergumul dengan sakit penyakitnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Tuhan berkata, Paulus cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku makin sempurna. Paulus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tapi dia terus dipakai oleh Tuhan. Dia terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia total surrender kepada rencana Tuhan. Meskipun Bapak Ibu, meskipun dia masih bergumul dengan sakit matanya, meskipun dia masih bergumul dengan hal-hal dalam kehidupannya, dia terus mau di dalam rencana Tuhan. Dia mau terus berserah total kepada Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Paulus dipakai luar biasa ketika dia total surrender. Dia berserah kepada rencana Tuhan, kepada keputusan Tuhan dalam hidupnya. Ketika saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita total surrender kepada Tuhan? Apa bukti pastinya? Apakah usaha kita yang lagi berdarah-darah tiba-tiba cuan berlimpah? Kadang-kadang iya Bapak Ibu. Dan ketika itu terjadi dalam hidup kita, puji nama Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan buka jalan, kita bergumul dengan usaha, lalu Tuhan buka memberikan terobosan dan bisnis kita diberkati dengan berlimpah. Tapi ada Alkitab mencatat tentang Ayub. Setiap hari dia total surrender kepada Tuhan. Bukan hanya dia membawa keluarganya. Dia menyerahkan usahanya kepada Tuhan tiap pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Alkitab mencatat betapa salehnya, betapa berserahnya Ayub kepada Tuhan. Tetapi bisnisnya hancur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan anak-anaknya mati. Lalu apa bukti pastinya bahwa kita berserah total kepada rencana Tuhan? Alkitab mengatakan Bapak Ibu, ketika Maria berkomunikasi dengan malaikat, yang membawa pesan Tuhan, dan ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, yang didengar Maria adalah Tuhan menyatakan siapa dia. Tuhan menyatakan tentang pribadinya dengan mengatakan Maria, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bukti pasti dari orang-orang yang berserah total kepada Tuhan adalah semakin kita berserah total kepada Tuhan, semakin Tuhan menyatakan rahasianya bagi kita. Semakin kita berserah total kepada Tuhan, semakin Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ketika kita makin mengenal Tuhan, ketika kita makin mengenal rahasia Tuhan, ketika Tuhan makin memperkenalkan tentang siapanya dalam hidup saudara dan saya. Bukankah firman Tuhan berkata, dalam kisah Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Pengenalan kita akan Kristus, mengenal Dia melalui pergumulan,
ketika kita mengenal Dia, melalui sakit, ketika kita sakit dan makin mengenal Dia, maka kita mau berkata seperti Paulus, pengenalan akan Tuhan, mengenal rencana Tuhan, itu lebih dari kekayaan, itu lebih dari kesehatan, itu lebih dari yang lain. Kenapa? Karena saya makin mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membaca sebuah kisah. Seorang yang sudah cukup berumur, sekitar 80 tahun. Di umur dia yang ke-78, tiba-tiba dokter memvonis dia mengalami kanker, saudara. Dua tahun dia bergumul dengan kanker. Dengan sakit yang tidak mudah untuk dilewati, kanker. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perkataan dia bilang dengan sebuah kalimat yang begitu indah. Bapak ini berkata begini Bapak Ibu, 78 tahun saya ke gereja, saya baca, saya mendengar. 78 tahun sebelumnya saya sudah Kristen. Tetapi dibandingkan dengan 2 tahun bergumul dengan kanker, dia berkata, Bapak Ibu, 2 tahun ini adalah tahun yang begitu indah. Tahun-tahun yang begitu bernilai. Tahun-tahun di mana Tuhan menyatakan pribadinya, menyatakan siapa Dia, menyatakan rahasia-rahasianya. Semakin kita total surrender kepada Tuhan, maka bukti pastinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan makin menyatakan siapa Dia, rencana Dia, kehendak Dia, rahasia tentang Dia kepada saudara dan saya. Dan itu lebih bernilai daripada harta, dan itu lebih bernilai daripada kesehatan, itu lebih bernilai dari apapun, karena pengenalan aku akan Kristus. Bapak Ibu ingin dipakai dalam situasi yang berubah dengan cepat, maka pilihlah untuk berserah total kepada rencana Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, selain kita berserah total kepada rencana Tuhan, yang kedua adalah kita memilih untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya di atas kekhawatiran. Apa yang kita percayai sekarang Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lagi percaya sekarang di tengah pandemi ini? Banyak orang sekarang mempercayai kekhawatiran. Terobsesi dengan kekhawatiran. Dan dia mempercayai kekhawatiran. Banyak orang yang sedang mengalami perubahan yang drastis ini. Perubahan yang mendadak oleh karena pandemi ini. Mereka mempercayai kekhawatiran dan tidak mempercayai Tuhan. Ada orang yang terobsesi Bapak Ibu. Sehingga kekhawatiran itu menguasainya. Dan firman Tuhan pernah berkata, apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan, itu bisa akan mendatangi hidup kita. Dan Maria Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria firman Tuhan sudah menjelaskan, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau hari ini ada di antara Bapak Ibu berkata, Pak Pendeta, saya sulit untuk trust kepada Tuhan. Perubahan yang terjadi ini sangat cepat. Perubahan yang terjadi hari ini begitu mendadak. Dan saudara mungkin berkata, saya agak sulit untuk bisa mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sebabnya seseorang sulit untuk mempercayai Tuhan
di tengah perubahan yang cepat ini. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 5 ayat 6, iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja, energomen. Dari kata energi Bapak Ibu, energomen. Iman yang bekerja, iman yang berhasil, iman yang efektif, iman yang di-energize. Itu kenapa bisa? Oleh karena dalam hidup orang itu ada kasih Tuhan. Dalam hidup orang itu ada kasihnya kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, semakin kita mudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, berarti semakin besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Semakin besar kasih kita kepada Tuhan, membuat kita makin mudah untuk percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Iman yang bekerja, yang digerakkan, yang di-energize, yang dinyalakan, yang mengenergize iman adalah kasih, yang menyalakan iman adalah kasih, yang membuat kita iman kita muncul, tampil, berhasil, bekerja. Jika firman Tuhan berkata, ada kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ada kasih kita kepada Tuhan. Apa buktinya Bapak Ibu bahwa Maria mengasihi Tuhan? Dalam Song of Mary, dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Alkitab mencatat Bapak Ibu, 10 kali Maria mengutip perjanjian lama. Haleluya. 10 kali Maria mengutip firman Tuhan dari perjanjian lama. Dan kalau kita membaca firman Tuhan dikatakan Maria suka menyimpan perkara dari Tuhan dalam hatinya. Maria senang mengunyah secara rohani perkara-perkara dari Tuhan dalam hatinya. Maria senang memorize, menghafal, menikmati firman Tuhan. 10 kali Maria mengutip perjanjian lama dalam Song of Mary yang sangat terkenal itu. Maria mengasihi Tuhan. Maria, generasi milenial, generasi yang meskipun di tengah situasi yang cepat berubah, tetapi memilih untuk percaya pada firman, percaya kepada Tuhan. Karena di-energize, karena dinyalakan, karena digerakkan oleh kasih Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Sehingga Maria dengan cepat memilih untuk percaya kepada Tuhan di atas kekhawatirannya. Saudara kalau bertanya, kenapa saudara sulit untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya? Maka Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya, apakah kasih Tuhan ada dalam hidupmu? Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Karena kasihlah yang mengenergize, yang membuat iman kita bekerja. Kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, itulah yang memunculkan, yang mengenergize, yang membuat iman kita bekerja, yang membuat kita mudah untuk memilih di tengah kekhawatiran, di tengah situasi yang perubahan yang terjadi dengan cepat, kita dengan cepat memilih untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasih Tuhan, generasi milenial akan dipakai oleh Tuhan di tengah situasi yang berubah dengan cepat. Jikalau kita, generasi milenial,
berserah total kepada Tuhan. Dan yang kedua, memilih untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang terakhir saudara, ini sangat indah. Dan ini bisa kita apply dalam persekutuan kita satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kita baca ayat yang ke-39 dari Lukas pasal 1. Dikatakan Bapak Ibu, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria ke rumah Zakaria dan Elisabet. Berapa lama Maria di sana Bapak Ibu? Maria tinggal 3 bulan di rumah Zakaria dan Elisabet. Firman Tuhan mencatat, Maria mengunjungi Elisabet dan tinggal selama 3 bulan di sana. Kisah kehamilan Elisabet fenomenal waktu itu. Siapa Zakaria dan Elisabet? Mereka orang yang benar, orang yang saleh, orang yang stabil secara rohani, orang yang sudah stabil secara emosi, orang yang sudah stabil di dalam Tuhan. Dan Elisabet adalah mentor yang tepat bagi Maria. Generasi milenial yang mau dipakai Tuhan di tengah perubahan yang mendadak ini, yang drastis ini. Maka kita harus memilih mentor yang tepat. Dan Maria memilih Elisabet sebagai mentor yang tepat. 3 bulan dia bersama-sama dengan Elisabet. Di tengah perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia berjumpa dengan Elisabet, mentornya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Elisabet menjadi berkat bagi Maria. Mereka sama-sama hamil Bapak Ibu. Mereka punya case yang sama. Generasi milenial membutuhkan Bapak Ibu yang sudah stabil secara emosi. Bapak Ibu yang sudah stabil secara rohani. Meskipun kita belum sempurna. Orang-orang yang ada di dalam gereja yang sudah stabil secara emosi, secara rohani. Tuhan memanggil Bapak Ibu. Tuhan memanggil Bapak Ibu untuk jadi mentor bagi generasi milenial. Bapak Ibu yang sudah stabil secara emosi dan rohani dipanggil Tuhan untuk menjadi mentor bagi generasi milenial. Dan generasi milenial mesti menemukan mentor yang tepat. Dan firman Tuhan mengatakan mereka, Elisabet dan Maria, sama-sama mengalami kehamilan. Bapak Ibu, mentor yang tepat adalah orang yang sudah melewati atau yang berhasil melewati persoalan yang mirip satu dengan yang lain. Saya pernah baca sebuah kisah. Ada seorang ibu punya 3 orang anak. Lalu anaknya 1 meninggal Bapak Ibu. Dia sangat sayang tentunya dengan anaknya ini. Gembala sidangnya Bapak Ibu di gereja, bukan di Indonesia, di tempat lain. Adalah seorang gembala yang hebat, yang luar biasa. Doktor, teologi, punya jemaat yang banyak Bapak Ibu, puluhan ribu orang. Dia seorang konselor yang hebat. Dia mencoba menghibur hati si ibu yang mengalami kehilangan anaknya. Dia punya 3 anak, 1 meninggal. Lalu orang yang terlatih ini Bapak Ibu, secara pendidikan dan sebagainya sebagai konselor, tidak berhasil menghibur sang ibu. Jam-jam konseling berlalu dengan percuma. Besoknya datang lagi. Lalu dia mencoba menghibur sang ibu, tetapi sang ibu tetap tidak bisa dihibur. Tiba-tiba Bapak Ibu, hamba Tuhan yang terlatih ini ingat ada jemaatnya
yang punya pengalaman. Dia punya anak satu-satunya. Hanya satu anaknya. Tetapi anaknya juga meninggal waktu kecil. Tiba-tiba hamba Tuhan ini ingat, aduh. Lalu diajaklah ibu ini yang punya pengalaman yang sama. Lalu dia diajak untuk bertemu dengan sang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Dia masih punya 2 anak lain. 1 meninggal. Bapak Ibu, tidak perlu lama-lama. Sang ibu ini dihibur oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Disemangatin lagi Tuhan oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Bukan karena orang yang terlatih. Bukan. Tetapi dengan orang yang punya pergumulan yang sama. Pergumulan yang sama lalu dia bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Adalah orang yang menjadi mentor yang tepat. Bagi orang yang sedang bergumul dengan persoalan yang mirip. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Saudara yang sudah stabil secara emosi dan rohani, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang punya pengalaman asam garam kehidupan, dengarkan firman Tuhan. Bahwa Bapak Ibu semuanya adalah mentor yang tepat untuk generasi milenial. Bapak Ibu adalah dipanggil untuk jadi mentor bagi generasi milenial. Mereka memerlukan Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Haleluya. Jangan buang percuma pengalaman berjalan dengan Tuhan. Jangan buang percuma pengalaman berjalan dengan Tuhan. Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Tuhan mau pakai. Tuhan mau pakai. Haleluya, haleluya. Oh. Bapak Ibu, ini di minggu-minggu Natal. Dan ada sebuah kisah tentang generasi milenial yang dipakai oleh Tuhan. Ini minggu-minggu Natal. Siapkah Bapak Ibu saudara-saudara semuanya membuat sebuah story? Bagaimana Bapak Ibu dipakai oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia berubah dengan cepat. Mungkin Bapak Ibu saudara mengalami perubahan yang drastis oleh karena situasi sekarang. Panggilan Tuhan tetap sama. Tuhan mau pakai Bapak Ibu dan saya. Tuhan mau pakai generasi milenial. Di tengah dunia yang berubah dengan cepat. Di tengah situasi Bapak Ibu yang mengalami perubahan yang drastis. Yang mungkin memunculkan kekhawatiran. Tapi panggilan Tuhan tetap sama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mau memakai saudara dan saya. Tuhan mau memakai Bapak Ibu untuk menjadi alatnya. Berserah total pada rencana Tuhan. Memilih dengan cepat
untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan memilih mentor yang tepat. Kita sebagai tim di dalam Kristus generasi milenial, orang-orang yang sudah stabil emosi dan rohani, meski tidak sempurna. Lalu ada generasi milenial, ada Maria, ada Elizabeth, menjadi sebuah tim mahakarya Tuhan. Berbuat sesuatu yang tidak biasa bagi nama Tuhan. Jikalau ada dari antara Bapak Ibu berkata, Tuhan saya mau. Haleluya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Dia dan firman-Nya. Oh haleluya. Yesus. Haleluya. Jikalau ada Bapak Ibu di masa yang berubah dengan cepat ini, berkata, Pak Pendeta saya sulit untuk percaya. Struggle untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan saya berada di ujung kekhawatiran yang menguasai pikiran saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan peperangan di pikiran diinjak oleh musuh. Kita mesti lawan. Kita mesti lawan. Dan firman Tuhan berkata, mintalah kasih Tuhan supaya menjamah hidupmu. Karena kasih Tuhanlah yang akan menyalakan imanmu. Karena kasih Tuhanlah yang akan mengenergize iman kita. Mintalah supaya Tuhan menjamah, supaya kasih-Nya melingkupi hidup kita. Sehingga kita bisa percaya kepada Dia dan kepada firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau buat story, sebuah kisah di Natal ini, kisah tentang bagaimana kami bisa dipakai Tuhan. Meskipun ada perubahan yang mendadak dalam hidup kami. Kami siap memilih untuk total surrender. Kami siap untuk milih percaya kepada Engkau dan firman-Mu. Dan kami mau bekerja sama antara generasi milenial dengan orang-orang yang sudah stabil emosi dan rohaninya. Bersama-sama jadi satu tim. Dalam mentoring di dalam Tuhan. Untuk berbuat sesuatu bagi nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan oleh Yesus yang mati di kayu salib menggantikan kita. Dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.